Pada kesempatan pagi ini, Ibu akan menerangkan bab 1, yaitu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. A. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Satu. Pembentukan BPUPKI. Amati gambar 1.2 tentang persidangan resmi BPUPKI dengan teliti. Selanjutnya, buatlah pertanyaan dari hasil pengamatan kalian. Pertanyaan tersebut berkenaan dengan BPUPKI, khususnya berkaitan dengan hal-hal berikut. 1. Kapan dibentuk? Siapa yang membentuk? Ini yang dibentuk dan dibentuk itu BPUPKI ya. Yang ketiga, bagaimana suasana pembentukan? Berapa jumlah anggota? Bagaimana susunan organisasi? Apa tugas BPUPKI? Kapan pelaksanaan persidangan? Dan yang kedelapan, siapa saja tokoh pendiri negara yang menyampaikan pidatonya dalam BPUPKI? Untuk pertanyaan semua ini, kalian bisa tahu jawabannya ketika kalian menyimak materi Ibu yang akan Ibu bawakan. Jadi, simak baik-baik. Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah Belanda. Sejarah juga mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Penderitaan akibat pelaksanaan kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia yaitu sebagai berikut. A. Pelaksanaan kerja paksa. Hal ini menyebabkan banyak laki-laki Indonesia dikirim hingga ke Burma untuk melakukan pekerjaan pembangunan secara paksa. Ribuan orang Indonesia meninggal dan hilang pada saat kejadian berlangsung. B. Pengambilan paksa. Saat itu, tentara Jepang mengambil makanan, pakaian, dan berbagai keperluan hidup lainnya secara paksa dari keluarga-keluarga di Indonesia tanpa memberi ganti rugi. C. Perbudakan paksa. Perempuan-perempuan Indonesia banyak dipekerjakan secara paksa oleh tentara Jepang. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, daerah Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula disangka oleh bangsa Indonesia untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Mereka mengumandangkan semboyan Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, dan Jepang cahaya Asia. Tetapi pada kenyataannya, sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu di sini dalam kurung ya, ada Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan balasan. Melihat hal itu, pada peringatan pembangunan Jawa Baru tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan kata
BPUPKI. Ini dibuat untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Di Jepang, pembentukan BPUPKI direalisasikan pada tanggal 29 April 1945. Secara resmi, BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang tokoh perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat dengan 2 wakil ketua yaitu Ichibangase Yoshio, itu dari Jepang ya, dan RP Suroso. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi sidang resmi pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945, yaitu membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar Negara. Pada pelaksanaan sidang tidak resmi hanya dihadiri oleh 38 orang. Tujuannya untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh BPUP, yang dipimpin oleh anggota BPUPKI yaitu Insinyur Soekarno. Sidang BPUPKI dilaksanakan di Gedung Chusang-in. Dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Setelah kalian mencari informasi dan menyimak video materi di atas, maka tulislah apa yang sudah kalian ketahui tentang BPUPKI. Seperti 1. Pembentukan BPUPKI, 2. Keanggotaan BPUPKI, 3. Tugas BPUPKI, dan yang keempat sidang BPUPKI. Untuk tugas yang pertama, jawabannya kalau kalian menyimak ada semua di situ ya. Jadi tugasnya adalah tadi yang sesi pertama ditambah dengan sesi kedua. Tugasnya silahkan ditulis di kertas folio, tidak usah dipotongkan, disimpan, dikumpulkan. Nanti pada saatnya ibu akan menyuruh kalian mengumpulkan. Terima kasih. Demikianlah pembahasan ibu pada pagi hari ini, yaitu tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.